Coba dibaca. Yang membawa kesesatan adalah iblis. Sebentar. Anda mengatakan yang membawa kesesatan adalah iblis. Coba ini sekarang baca nih. Pro setan ini Bang Nandar. Emang setan Tuhannya ini. Ya, yang yang tertulis tadi yang satu akidah. Ini apa ini? Coba dibaca. Yang setan itu satu akidah dengan setan. Ini apa ini? Di kitabmu Tuhanmu setan. Gimana sih? Setan itu satu akidah dengan setan. Itu ada ya kita bawa. Satu di Salonika. Itu kau bertobat Tuhanmu setan tuh. Pro setan. Biar ku kasih kau ludah dari Arab. Saripati apa? Adam saripati apa Adam? Mbak. Kamu terbuat Iya, dari saripati mana, apa Kamu Adam? terbuat dari air mani, Ya, nggak suci. saya bukan nabi. Yang saya tanya itu bicara Adam. nabi. Tolong jelaskan. Ya, Adam itu kan nabi. Adam itu dari saripati apa? Cuma nabi, yang dikatakan suci. Adam dari saripati siapa? Adam udah suci kan dari tanah tanah liat. Loh, Dari tanah. siapa bilang manusia itu tidak suci? Itu siapa bilang? Lah, Duh, parah nih orang aku Kristen yang ini, mengatakan. prosetan nih memang. Loh, kalau di Al-Quran tidak ada. Nggak salah. Kristen berasal dari Yahudi. Iya betul, sumber Kristen itu Mana kan data kau? lahir karena ada Yahudi. Mana data kau Kristen lahir? Mana datanya? Oke, iya, Yesus itu orang mana? Oke, pokoknya gini aja Bang. Kapan Yesus ngajarin Kristen? Jawab dulu, orang Yesus itu orang mana? Iya, betul itu orang Yahudi. Tapi kapan Yesus Nah, ngajarin oke, bagus. Kristen? Pengikut Kapan Yesus ngajarin Kristen? bagian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Siapa di sini? Kebohongan. Ya, coba saya minta kepada Anda, coba bacakan 2 Tesalonika 2 nomor 11, siapa yang membawa kesesatan? Coba dibaca. Iblis. Oh, coba dibaca. Yang membawa kesesatan adalah iblis. Sebentar. Anda mengatakan yang membawa kesesatan adalah iblis. Coba ini sekarang baca nih. Pro setan ini Bang Nandar. Emang setan Tuhannya ini. Ya, Oke. yang tertulis tadi yang satu akidah. Ini apa ini? Coba dibaca. Yang setan itu satu akidah dengan setan. Ini apa ini? Di kitabmu Tuhanmu setan. Gimana sih? Setan itu satu akidah dengan setan.
Itu ada Proses. ya kita bawa. Satu di Tesalonika. Itu kamu batuanmu setan tuh. Setan. Biar ku kasih kau ludah dari Arab. Bunting. Aduh, prosetan marah dia. Dulu Beda, Pak. antum bernarasi dulu tentang penyesat ini biar jelaskin dulu. Jadi gua mau sholat. Iya, oke. Teman-teman, inilah tingkah laku prosetan ya. Beda banget dengan Katolik. Kalau Katolik itu adabnya tinggi ya, maksudnya dia itu sama dengan Islam. Kalau naik Kak Nandar, Abang Nandar. Kalau prosetan, aku ludah dari Arab cuy. Kena tampol sendiri teman-teman. Kita lihat ini. Ternyata Tuhan Kristen yang membawa kesesatan. Kita lihat nih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Sekarang Yehezkiel 14 nomor 9. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Ternyata Tuhan mereka penipu. Aduh, prosetan ini luar biasa ya. Bertanya baik-baik, saya jawab baik-baik. Bertanya tentang Nabi Muhammad itu menulis atau membaca, saya tanya balik. Ketika ayat atau wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad, disuruhnya membaca atau menulis? Itu melafazkan Anda. Coba baca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan melafazkan, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ketika menyuruh anak kita mau makan, Dek, baca bismillah dulu. Kalau membaca bukan menulis. Kita mau makan, baca dulu bismillah, bukan nulis. Membaca itu mengikrar apa? Membacakan itu adalah yaitu tadi, misalkan kita disuruh ketika kita mau makan nih, kita melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya membaca. Ya. Masa gitu aja oten ini malah kejang-kejang. Nandar, aku bersumpah demi namamu. Apa? Ternyata Tuhannya Kristen membawa kesesatan. Ini ayatnya tadi. Nih, Tuhan Kristen membawa kesesatan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Memang benar karakteristik Protestan dengan Katolik itu bagaikan si bawang merah dengan bawang putih. Kalau dalam film kita waktu masih SD, kan waktu saya SD itu ada film namanya Bawang Merah Bawang Putih. Ini prosetan ini dijawab baik-baik, kejang-kejang, malah menghujat demi nama membawa kesesatan. Yang membawa kesesatan di dalam agama Kristen ternyata Allah. Prosetan ya. Prosetan. Surto. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana Surto? Bang mau nanya, boleh? Ya, apa Kristen apa Muslim kamu? Muslim. Ya, gimana? Menurut abang, tentara Romawi yang menyalib Yesus itu jadi pahlawan atau jadi penjahat, bang?
Harusnya jadi pahlawan kalau menurut iman Kristen. Kalau menurut iman Islam ya dia bukan pahlawan, penjahat. Karena sudah berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Itu jadi dalam perspektif apa dulu? Dalam perspektif Islam atau dalam perspektif Kristen? Kalau dalam perspektif Kristen ya harusnya jadi pahlawan, karena kalau nggak dibunuh oleh tentara Romawi ya nggak jadi Tuhan. Oke. Begitu. Oke, ada lagi? Nggak ada bang, itu aja bang. Makasih ya bang. Ya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam. User, salah naik kah? Yo. Doni. Yo. Aduh, lagi nih si Doni ini malah naik Lagi di kamar mandi malah naik Udah, ini dulu yang benar dulu, jangan main TikTok. Pino Putra, Kristen atau Muslim? Alhamdulillah bang, Muslim. Mau bertanya bang. On cam bang, on cam. Anda sudah bisa on cam nih. Mau bertanya nih bang, kok Ya. di agama tetangga itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Jadi gini, Ya bang. sebelum kanonisasi gospel yang 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sebelum terbentuknya Kodeks Sinaiticus pada tahun 360, orang Kristen memakai kitabnya Yahudi. Mereka nggak punya Injil, mereka itu pakai kitabnya Yahudi. Itu ya, Bang. Ingat ya, sebelum 360 Masehi, sebelum kanonisasi 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan dikanonisasi pada tahun 325. Sebelum tahun 325, orang Kristen tidak punya pegangan Injil. Masing-masing dengan Injilnya masing-masing. Ada Injil Maria, ada Injil Filipus, ada Injil Petrus, ada Injil, banyaklah. Injil apalah banyak gitu kan. Nah, oke, ada telepon tuh bang. Neng nong. Bang, ini bang lagi bang, satu lagi bang. Ya, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Saya belum selesai itu. Cuma saya tadi ada suara bel atau apa tuh. Nah, jadi setelah Kristen pada tahun 360 Masehi, mereka mempunyai yaitu Bible yang utuh, ya, Bible yang utuh, yang buku itu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Barulah mereka punya Injil yang disepakati oleh Romawi dalam Konsili Nisia tersebut. Makanya disebut perjanjian baru. Sebelum itu mereka memakainya Torah, memakai perjanjian lama, atau dalam bahasa orang Yahudinya disebut Tanah, Torah, Nepiim, Ketubim. Begitu bang. Oke ya bang, aku sudah lelah banget nih dari tadi. Dan dari tadi malam ini ada guru saya yaitu Gembala Ripa Om Oye. Ya, silakan Bunda Ripa, gantian ya bun. Aku sudah capek banget. Ini ada guru saya dari kerajaan Pasundan yaitu Ripa MOW. Ripa MOW ini adalah anak buah dan guru saya. Kalau mau bertanya lebih, aku sudah capek bener dari tadi nih, suaraku udah serak ternyata. Dari tadi, dari 2,5 jam yang lalu, ini suaraku nggak berhenti. Nah, silakan sekarang ada guru saya dan anak buah saya yaitu Ripa MOW. Silakan. Nandar, ini apa? Pisang. Tembak. Oh, wah mirip punya aku itu. Pisangnya Nandar maksudnya di rumah. Iya, pisang. Ada, aku suka pisang, buah-buahan selalu Dia standby. banyak sering makan pisang Nandar ya. Karena soalnya Iya. Nandar ini dia nge-gym guys. Jadi dia sering makan Iya, pisang. nge-gym aku. Betul. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin.
Itu doa para ulul albab. Teman-teman kalau lihat dalam surah Al-Imran, ya, di mana itu doa yang diucapkan oleh orang-orang yang berfikir, insyaallah. Dan bunyi doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan palingkan kembali kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan palingkan kami kepada kesesatan setelah kami mendapatkan petunjuk dari Allah. Kurang lebih seperti itulah maknanya. Jadi semoga Allah tidak memalingkan kita menjadi prosetan, dan semoga Allah melindungi kita dari godaan Tuhan di lubang hidung yang terkutuk, karena yang di lubang hidung adalah setan. Jadi kalau ada Tuhan di lubang hidung, maka itu adalah setan. Dan mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita dilindungi dari jamahan Tuhan yang terkutuk, ya. Semoga kita tidak terjamah oleh Tuhan-Tuhan yang terkutuk, dan kita tidak disentuh oleh setan-setan yang dituhankan yang adalah terkutuk. Seperti itu. Vino, kamu Kristen ya? Alhamdulillah Muslim, Kak. Ini cuma Si nama Mazmur samaran aja. 121 ini nggak tahu malu nih. Dari wajah Vino baik, pantas pengikut Yesus. Iya, dia pengikut Yesus, Islam, karena Yesus adalah Islam. Betul. Dari wajahnya kelihatan kalau dia tuh orang Islam, ya. Ada aja menilai iman dari wajah. Ngadi-ngadi nih orang. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Mau bertanya lagi, Kak? Oh, mau bertanya, Vino. Ya, semoga Allah melindungi kita semua, ya. Semoga Vino kamu dilindungi dari godaan Tuhan yang terkutuk, ya. Semoga kamu tidak dijamah sama Tuhan terkutuk. Tuhan kok terkutuk? Kan nggak mungkin. Lanjut. Makan dulu atau Lanjut Vino. tadi dari Bang Yonatan. Dari Yang mana? Bang Yonatan tadi, Kak. Kenapa orang Kristen punya kitab perjanjian lama dan baru? Perjanjian baru sama perjanjian lama gitu. Ya kalau mereka ikuti perjanjian lama, agamanya nggak kasih lagi lah, soalnya Tuhannya banyak menghabisi orang. Kalau nggak perawan malam pertama, raja sampai mati. Kalau ada orang keluarga, aduh ini belum, ini kamu jangan kayak Oten dong. Uni menjawab, kamu jangan ngomong dulu, dengerin dulu atuh, nih sambil makan lagi. Kadang-kadang nih kebanyakan nonton Oten kamu, jadinya ikut-ikut kayak Oten nanti. Kalau mereka menggunakan hukum perjanjian lama, nggak ada yang ikut mereka. Soalnya di agama mereka di perjanjian lama itu, kalau untuk orang di luar Israel boleh jadi budak selama-lamanya. Di Imamat pasal 25 nomor 45. Itu yang kedua. Selanjutnya, kalau ada saudara perempuan kita atau aku sendiri diperkodok sama orang, maka aku harus menikah dengan orang yang memperkodok aku. Iya, kalau yang memperkodoknya itu adalah Lee Min Ho. Kalau yang memperkodok si Bom, rugi dong bandar. Nah, itu nggak mungkin mereka amalkan perjanjian lama. Maka harus adalah perjanjian baru ini. Jadi dikatakanlah bahwa perjanjian itu dikatakan yang lama dan yang baru. Maksud yang lama apa? Yang lama itu nggak dipakai lagi. Bahaya nanti kalau si Mikana diperkodok Bom. Terpaksa nikah sama Bom. Kalau yang memperkodoknya Yonatan Nandar maunya Mikana lah, kan? Kalau Mikana sama Lina. Kayak gitu. Begitu adekku. Itu kenapa nggak mungkin perjanjian baru dipakai oleh umat Kristen. Perjanjian lama. Karena nggak ada nanti yang masuk Kristen. Bahaya itu. Suruh bun-bun orang yang nggak beriman kepada Tuhannya. Dibun-bun katanya. Tumpaslah orang yang tidak menyembah kepada YHWH. Iya, matiin kita. Di Indonesia mah nggak kepake ajaran gitu. Makanya nggak mungkin dia ikut perjanjian lama. Terpaksa lah ikut perjanjian baru. Itu apa? Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Bener nggak? Iya. Kalau gitu Sherlock. Jadi begini. Itu artinya alegori. Gitu. Barang siapa yang mengambil punyamu, jangan kau ambil kembali, ya. Nah, itu. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Coba kamu jahatin Oten. Dilawan. Kenapa? Ya karena mereka bukan pro Tuhan. Pro setan mereka itu. Seperti itu. Betul Kak, baik Kak. Jadi ini Kak mau meluruskan lagi nih dari Yohanes 13:13 kalau nggak salah itu Kak. Dulu kan ini guru baru jadi tuan dan Dedek bentar. Terkhusus untuk saudari aku yang ada di YouTube. Yang nama akunnya adalah saudari Intan Fandini.
Terlepas apapun kesakit hatianmu kepada orang Protestan ya dek, kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu adalah orang Islam, justru kamu tidak mengimplementasikan nilai-nilai Islam dengan baik. Perkataan Protestan anjing, gua benci sama lu semua. Ini pernyataan yang tidak boleh dalam Islam. Ingat, Nabi kita itu adalah Nabi yang rahmatan lil alamin, adikku sayang. Walaupun memang ketika kita diskusi lintas agama, banyak dari kalangan mereka yang jahat, tapi kita tidak boleh menanamkan kebencian. Tidak boleh membenci mereka semua. Anak-anak dari kalangan mereka yang beragama Protestan perlu kita benci kah? Nggak boleh. Karena kan mereka nggak tahu apa-apa. Yang kita benci itu perbuatannya sayang, bukan orangnya yang kita benci. Perbuatannya saja, karena orang itu ciptaan Allah dek. Perbuatan itu pilihan orangnya. Pilihan orangnya bersikap yang harus kita benci. Ketika dia menghujat Nabi kita, baru kita benci ya sayangku cinta. Indan Fandini, hilangkan kebencianmu anak bunda di dalam hati ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang zalim. Ya, jangan menyimpan kebencian di dalam hati sayangku cinta Intan. Anak bunda. Ya, nanti kita dikatakan sebagai agama radikal. Orang kejahatan di Islam aja minim, masih dibilang juga kita radikal. Apalagi kalau kamu typing itu. Tapi kalau kamu Islam, tapi kalau kamu Kristen gak usah nyamar-nyamar ya. Protestan 100% gua benci, Katolik 5%. Gak boleh gitu Dinda. Gak boleh anak bunda gitu, berdosa ya. Lanjut Vino. Apalagi Vino? Tuh, Nandar, jadikan dulu ini. Aduh, Nandar jadikan dulu moderator. Isi Nandar eta kumaha. Aku sudah Damang. Yuma pasti moderator hanya lihat dulu. Belum. Udah nggak mungkin aku. Bentar, aku pakai ini aja. Udah sudah moderator kok. Berarti aku turun dulu berarti. Ya turun dulu tenang. Aku turun dulu ya. Ya. Sabar bang ya. Baik Bang Nandar. Ngopi bang. Aku ngopi dulu bang nih. Ngopi Bang. Nih kopi nih bang Ini ya. Bang. Ini Ini, kopi Bang. gayo nih. Bismillah. Gayo, Aceh Gayo Bang ya. Ya. Mantap itu Bang. Ya lanjut pertanyaannya Pino. Ya Bun, ini Bun, apalagi namanya yang dilanjutkan tadi dari Bang Yonatan. Dulu kan ini apalagi namanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Di Yohanes 13:13 dari guru jadi tuan, sekarang sudah jadi Tuhan. Ya memang harus begitu dek. Kalau nggak ketahuan nanti kalau Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ya dibuatlah kata Tuhan. Karena kalau Yesus hanya Tuhan ya nanti nggak dituhanin dong. Kan mereka mau siarkan agama mereka ke Islam juga. Ya kalau dia cuma Tuhan ya berarti ya ngapain disembah kan gitu. Gitu. Halo user 88, udah siap berak? Kalau udah siap berak silakan diskusi. Tadi kan kamu lagi berak tuh naik ke atas. Iya. Bisa kah nanya-nanya dikit? Agamanya apa bang? Aku Protestan. Oh Protestan, bukan Protestan ya? Enggak lah, aku pro Allah kok. Enggak Oke, Protestan. silakan. Pertanyaannya. Tadi siapa yang nanya itu? Vino ya, Vino. Bertanya tentang perjanjian lama, perjanjian baru ya. Iya, yang setahu aku, apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Jadi perjanjian lama disebut karena itu belum Nabi Isa itu belum lahir, belum ada di dunia. Perjanjian baru itu baru menceritakan kisah Nabi Isa. Mungkin segitu aja. Dah kirain penjelasannya bakalan mengguncang iman, tahu-tahu mengguncang bulu bang hidung. Kalau gitu mah orang juga ada tahu. Iya, itu kan sederhana aja toh, Rifa toh. Oke lah, masih mantap lah. Makan pisang dulu aku ya. Silakan. Oke. Vino, kamu tanya-tanya Kristen sama dia nih.
Iya, silakan Vino. Iya bang. Itu bang, saya masih bingung Itu bang maksud si RK kok kayak gitu kan. Yohanes 13:13 begitu bang. Dulu guru dan seterusnya Tuhan dan sekarang sudah jadi Tuhan. Kok bisa begitu bang? Ya, kalau kitab yang kupunya itu bukan guru. Guru memang ada, tapi bukan Tuhan ya. Itu. Oh berarti salah bang di ini Bible sekarang gitu. Berarti Yang punya cuma Bible sekarang itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu kan kayak semacam majikan. Kalau Tuhan ya betul kan itu guru. Allah ya, yang dimaksud itu Allah. Gitu bang. Iya. Kan maksudnya kan kalau dari agama Muslim kan dari dulu begitu aja, nggak pernah dirubah-rubah. Kalau di agama tetangga kan otomatis kan ada perjanjian. Makanya bertanya saya, perjanjian baru dan perjanjian lama kok bisa ada begitu. Dan di Yohanes 13:13 itu aku adalah guru, itu yang lama. Yang sekarang aku adalah Tuhan. Kok bisa dirubah begitu bang? Nah, itu aku nggak tahu ya. Kalau yang Vino baca itu Injilnya bisa nggak dikasih lihat? Bisa nggak di-spill itu bahwa di situ Tuhan? Halo Vino. Sabar bang, dicari dulu bang. Oke. Ini aku bantu kasih literasi nih dari LAI deh. Ya. Oh iya. Enggak, ini Pak Rima. Yang dibaca oleh Vino biar dia. Iya nanti dia kan cari, nungguin dia lama tahu. Iya, Mending gua nginjilin di sini. Enggak, biar aja nanti saya nunggu kok. Saya sabar Ya menunggu. gue yang nggak bisa nunggu. Ya lu sabar, gua nggak sabar. Gua lagi ngajarin orang-orang yang nonton. Apa sih lu Nah, Kita kan Rima juga kasih moderat. data. Tadi kan dikasih ke Enak aja. Vino untuk nanya. Enak aja lu di sini mah siar Islam, bukan siar Kristen. Dia karena Islam aja. Nih, Iya, kasih aku kan data ya. jelaskan seadanya. Dia kan bertanya. Iya nanti di sini malah pengennya tuh kita jelasin Islam sebenarnya nih. Nah ini nih aku punya foto. Aduh kenapa sih kalian tuh giliran kita mau ngomong kalian kok ganggu? Jangan ganggu lah ya. Kan kita kasih kesempatan kalian Kristen di sini berbicara juga. Ini bukunya nih Pino kamu lihat nih. Buku ini judulnya Satu Alkitab Beragam Terjemahan Kumpulan Makalah Seminar dari Lembaga Alkitabiah Indonesia ya. Tahu kan itu. Terus di sini nih ini isinya nih. Tunjukin isinya. Ini aku punya fotonya 2 aja karena bukunya sepunyanya Kang Farudin. Nih, menurut Profesor Dr. Ajianto SJ, kata Tuhan itu sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek tuh, kesalahan sebut. Jadi asal katanya itu Tuhan pertama, bukan Tuhan. Tuhan itu baru muncul, salah sebut dari huruf TWHN sebagai satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan penulisan yang lazim, asalnya itu memang kata Tuhan, kemudian dihiperkorekkan menjadi kata Tuhan. Ini sebetulnya upaya untuk penulisan prastandar untuk memproduksi bunyi H beraspirasi lemah yang masih terdengar di antara suku kata tu dan an. Ucapan hiperkorek Tuhan dengan H beraspirasi keras itu kemudian dipakai khusus untuk menyebut Tuhan, dan selanjutnya makin dikembangkan pemakaiannya di kalangan Kristen dan masuk ke dalam kosakata bahasa Melayu dan bahasa Indonesia gitu. Jadi itu salah gitu. Awal masanya itu salah sebut. Sebenarnya itu yang ada tuh kata Tuhan asal muasalnya, kata menurut Profesor Dr. Sujianto SH itu. Ini bang, dulu bang, kelihatan nggak bang? Bisa diperbesar dikit. Cuma Nandar yang bisa. Ini Tuhan, ini sekarang jadi Tuhan. Ini sama Yohanes 13:13 itu. Terjemahan lama itu user, lu juga aneh lu. Lu Alkitab nanya terjemahan tahun nama terjemahan yang udah tidak diproduksi. 1969. Ini Bun.
Alkitab tahun 1969, di Alkitab tahun 2022 sudah menjadi tuan, sedangkan di 1969 masih Di tuan. mana lama itu? Itu di mana lama? Memang kata tuan di awal, user itu mah udah diketahui secara umum. Hah, nanti lu minta lagi kitabnya mana diproduksi lagi, itu kan terjemahan lama. Terjemahan di Bible lu kan berubah-ubah, berevisi-revisi. Nih, kamu lihat nih Alkitab Mobile Sadan yang aku kasih kamu ilustrasinya nih. Iya ini kayak loh. Emang dia loh kita kan by data, dari tadi kita by data semua nih. Nih ya, AYT, TB, TL. Kamu ini memanggil aku guru dan Tuhan, maka tadi mana nih guru dan Tuhan nih? Malah di sini seleber kamu menyebut aku guru dan junjungan. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Mana nih ya? Nah ini nih. Ganti semua jadi Tuhan kemudian. Ganti mana tadi? Mana ya? Ntar ya. Bentar, aduh mana lagi? Bentar ya aku buka lagi deh. Ketemu. Ntar ya. Sebentar. Versi ini. Nah, seleber 1929 guru dan rabai. TL. Nah ini guru dan junjungan seleber semua guru dan junjungan ya. Ketemu aku yang 1898 ya. Berapa tadi tahun berapa, Dek? 1969, Bun. Tahun 1969. Itu mereka nggak masukkan lagi dalam dokumen mereka karena mereka udah revisi itu. Itu menggunakan bahasa Melayu itu. Kita masih bisa ketemu kemarin, sekarang udah nggak bisa lagi. Intinya tuh kata kurios teman-teman ya. Vino ya, kamu harus tahu kata kurios itu artinya Lord juga, Tuhan juga. Jadi bukan kata Tuhan. Tuhan itu hiperkorek kata salah sebut. Oh ini. Bukan Theos itu God nih. Iya. Nih siapa namanya? Siapa namamu? Nih versi ND ada nih. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan tuh. Nih versi ND. Siapa user? Udah ya, ini ada ini literasinya ya. Udah ya, capek Udah. Misalkan apa? Udah kamu user aja, kamu yang bertanya. Vino udah ya, cukup ya tentang kekristenan. Ya, Bun. Karena satu kali lagi, Bun. Mikana kabur, tendang saya gara-gara itu, Bun. 13. Ditendang saya. Udah nggak rahasia umum lagi Mikana kayak gitu, biarin dah, nggak apa-apa. Dia berhak untuk tidak mau menjawab. Dia berhak untuk menjawab. Kabur, apalagi Bang Yonatan kabur lari ya. Nggak apa-apa, nggak bisa. Ya silakan user, mending lu bertanya aja karena di sini kita pengennya tuh nyebarin Islam, ya memang harusnya kalian yang bertanya. Gua nggak mau nanya-nanya agama lu, gua udah tahu. Ya aku tanya sama Arif aja lah langsung. Oke, bisa kah? Ya emang lu bertanya kan, gua bilang gimana sih? Iya. Oke. Dari 25 nabi. Signalnya hilang. Dalam Al-Quran 25 nabi, ya kan? Nah, dikatakan dalam itu nabi yang suci itu adalah Nabi Isa. Kenapa nabi yang lain tidak disebut suci? Tolong jelaskan. Di mana dalilnya? Ya, di surah Maryam. Surah Maryam ada kok. Nabi Isa dikatakan suci. Yang mana? Oh, katanya menguasai Al-Quran. Masa surah Maryam gitu, aja? karena bukan. Kamu telah membawakan narasimu sendiri menuduh bahwa itu Al-Quran.
Kalau Al-Quran tuh bukan gitu bunyinya. Saya tahu betul. Makanya yang saya minta itu dalilnya seperti apa, terjemahannya kamu baca. Saya menghargai kamu dengan membawa data kamu dari literatur. Nah, kamu tidak. Nah, di dalam Islam sendiri ya, kami mengimani seluruh nabi itu maksum. Maksum itu terjaga. 25 nabi itu. Nah, kamu bilang hanya Nabi Isa tertulis suci. Mana dalilnya? Kamu bilang surat Maryam yang mana? Tolonglah. Ini Ya, sabar saya cari. Saya sebut nanti. Tunggu. parahnya. Ini surah 19 ayat 19. Udah Rifa. Ini gue lagi cari, gue lihat apa. Iya, ini aku bacakan lah. Aku bacakan ya. Iya, oke. Bentar. Iya, Bentar, aku Jibril bacakan. berkata. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Kenapa di situ? Anak-anak Kan di itu situ semuanya disebutkan. fitrahnya. Loh, bukan Anak cuma nabi, laki-laki. ya anak-anak ya suci semuanya. Kan ada hadisnya. enggak suci. Setiap anak-anak itu loh, Masalahnya nih aku begini. tunjukin dalilnya nih. Saya kan bicara Loh, tunggu. Saya kan betul nggak? Islam. Loh, saya Iya, bukan makanya cuma aku nabi, bertanya. seluruh anak-anak kecil itu. Aduh, aku nggak suka kalau orang kurang ajar nih, prosetan nih loh. Kamu kan bertanya tentang agama saya. Saya yang menjawab, kenapa kamu yang bantah? Bantahnya pakai data. Saya mau kasih dalil lagi. Seluruh anak-anak itu suci fitrahnya. Gimana sih nih orang? Aneh nih prosetan-prosetan nih loh. Bunda, Mereka belum ngomong, Bang. saya kan Jangan ini mau dulu. menjawab. Kenapa sih prosetan nih kelakuannya tuh beda sama Katolik ya? Lama-lama muak loh kami loh umat Islam lihat kelakuan kalian tuh loh. Bertanya sok-sok baik tapi giliran kami menjawab kalian yang menyanggah tanpa data. Kan kamu bertanya, suci itu kan dari kata kudus, itu zakiyah. Nah, artinya kalau kita bicara anak yang suci, setiap anak-anak tuh suci. Mana dalilnya nih? Aku kasih data. Parah nih orang-orang prosetan ini loh. Parah mereka nih. Astagfirullah. Nih, kamu baca dalam kitab Bukhari ya. Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi Nasrani. Yang anak-anak enggak, bukan cuma nabi. Ya anak-anak mah suci, semuanya fitrah. Gimana sih? Ya namanya Nabi Isa ya suci lah, bukan berarti dia satu-satunya suci. Yang nggak suci itu Tuhanmu dijadikan berdosa, itu baru aneh. Masa Tuhan yang katanya suci dijadikan berdosa dan terkutuk lagi di tiang salib, itu baru nggak masuk akal, itu baru nggak make sense. Kalau anak-anak yang namanya semua suci lah. Anak-anak itu tidak berdosa karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu baik dan buruknya. Aduh parah nih prosetan-prosetan nih. Udah, pertanyaan selanjutnya. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Bertanya aja, membantah dengan ini. Kalau kamu punya kapasitas membantah, nggak apa-apa. Ayo, user 88599. Aneh ya umat Kristen nih ya. Kita menjawab, saya sudah kasih dalil bahwa anak-anak itu memang suci semua, bukan cuma Yesus. Bukan Beda, cuma Nabi Isa. Mbak. Tidak semua nabi. Nabi Yaudah. itu dari Saripati, Mbak, enggak suci. Itulah perbedaannya, Loh, Mbak. Adam Saripati apa? Adam Saripati kan air apa? Adam? mani, Mbak. Kamu terbuat Iya, dari Saripati mani, saya apa, juga Adam? terbuat dari air mani, Ya, enggak suci. saya bukan nabi. Yang saya tanya itu bicara Adam. nabi. Tolong jelaskan. Ya, Adam itu kan nabi. Adam itu dari Saripati nabi, apa? cuma nabi yang dikatakan suci. Adam dari Saripati siapa? Adam enggak suci kan dari tanah kota, tanah liat. Loh, Dari tanah. siapa nggak suci. siapa bilang manusia itu tidak suci, itu siapa bilang? Ah, Duh, parah nih orang Al-Quran Kristen yang ini, mengatakan. prosetan nih memang. Loh, kalau di Al-Quran tidak ada perkataan begitu bahwa manusia itu adalah tanah yang hina. Tidak ada, kamu jangan memfitnah. Ini Ini tidak parah nih. menghina. Anda kan bicara tadi Nabi Adam. Lah, kamu kan bicara Adam Al-Quran tercipta dari saya. bukan- Adam bukan tercipta dari Kamu tanah. itu kan prosetan, Atau bertanya dari tentang air Islam. mani, saya tanya.
Wah, mau kok langsung ngomong gitu nggak? Iya orang Nggak santun ciri-ciri lah, orang saya yang prosetan kok. enggak, Saya nggak pernah kamu bukan orang santun. Orang santun itu adalah mendengarkan jawaban dan membantah menggunakan data. Kamu membantah Saya dengan punya data ketidaktahuan. kan surah 19 ayat 19. Mana datanya? Bawa Surah Nabi 19 aja Nabi tadi saya. kamu bacakan. Mana datanya kalau cuma dia yang suci? Aduh, memang prosetan ini lama-lama. Serius teman-teman, sorry ya, aku nggak bisa menghadapi prosetan ini ya. Karena tuh kayak downgrade kita. Orang ini penipu ya. Mereka ini penipu. Kenapa saya katakan mereka penipu? Mereka itu adalah orang yang tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Di kitabnya tuh bukan cuma Tuhannya yang suci. Kau tengok tuh kitab kau tuh. Kitabmu sendiri mengatakan bahwa nabi-nabi itu suci. Kau tengok ini, hantu belau. Jangan telepon dulu, Jul. Jangan telepon aku dulu. Seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut-mulut nabi-nabinya yang kudus. Nah, pertama aku sudah menjawab. Jangankan anak nabi-nabi. Di dalam riwayat hadis dikatakan bahwa nabi-nabi itu anak kecil itu fitrah. Kau tolak ya udah nggak apa-apa. Ya, kau menyimpulkan sendiri. Tidak ada tertulis hanya Isa yang suci. Nah, sementara di kitab kau hantu belau, prosetan, seperti yang telah difirmankan. Itu surah 19 ayat 19. Di situ Ya, suci. Iya, Wah, Zakia, udah pakai kacamata baru nggak bisa memang membaca. orang-orang prosetan ini nggak bisa diajak bicara karena setan yang bermain di lubang hidungnya itu adalah Tuhan mereka. Aku turunin ya, karena kalian prosetan. Apapun omongan kami, kalian tidak paham karena kalian prosetan. Kenapa kalian dikatakan prosetan? Karena kelakuan kalian kayak setan. Saking kalian itu nggak bisa. Aku baca kitabmu aja kau tantrum. Aku baca kitab kau loh. Masa kitab kau Vino turun dulu ya, noise sekali. Kenapa mereka bisa kita katakan prosetan? Karena mereka itu bukanlah orang yang pro kepada kebenaran. Di kitabnya sendiri, yang suci itu bukan cuma Tuhannya, bahkan Tuhannya terkutuk. Nah, di dalam hadis kita, jangankan anak kecil yang bernama Isa Al-Masih, anak kecil anak saya aja tuh fitrah, suci. Jadi inilah kenapa mereka itu saya katakan dan Yonatan Nandar katakan mereka prosetan. Karena mereka itu menunjukkan kesetanan di komal Islam. Dia yang bertanya, kita menjawab. Dia pula yang mau membantah lalu memelintir Al-Quran. Memang dasar prosetan ini orang-orang ini loh. Halo user 60. Dia pula yang berpolemik. Dasar prosetan memang. Halo user. Halo user. Aduh, turun dulu deh. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dani. Sehat semua. Yang namanya protestantisme itu kan lahir dari pemberontakan. Wajar kalau pemberontak itu mengalir pada penerusnya. Itu protestan Pak Dani. Kita lagi bicarain prosetan. Orang-orang yang kesetan-setanan, pro banget sama setan. Waduh, lebih parah lagi dah. Berarti dia keluar dari protestantisme menjadi prosetan. Wah, iya, dia pindah keyakinan jadi prosetan. Masuk tantrum. Kita jelasin agama kita, dia yang keberatan. Kita bacain ayat kitab sucinya, dirudahi kitabnya. Dari tadi tuh pertama tuh udah ada prosetan-prosetan tuh. Ya, makanya protestantisme itu dilahirkan dari perusuh, sekarang menjadi perusuh. Maka negara kita bisa menjadi rusuh, rakyat kita menjadi rusuh begini gara-gara cara pandang, cara pemikirannya, gitu nih. Iya, ada aja sih. Kita lagi membahas prosetan. Ini bukan agama ya, ini perilaku teman-teman ya. Apapun agamanya, kalau dia penghujat dia prosetan. Nah ini juga prosetan nih kayaknya. Atau ini nggak tahu lah, apa udah pindah ke prosetan atau tetap jadi protestan dia nih.
Aku sih pro pedofil sih sebenarnya. Dia pedofil. Waduh, teman-teman hati-hati ya. Ini tandai akun ini akun kriminal, teman-teman. Laki-laki ini pedofil. Hati-hati anak-anak kalian ya. Otaknya kotor, teman-teman. Dia pengikut Nabi. Dia pengikut Ishak dalam Bible Perjanjian Lama, meniduri Ishak umur 3 tahun, Ribka umur 3 tahun. Hati-hati teman-teman, keseringan baca Bible jadi pedofil nanti ya. Kayak si Ginca, jijik. Sorry ya, tempat ini bukan tempat orang-orang pedofil ya, Ginca. Soalnya di sini ini tempat manusia beradab seperti Nabi aku. Bahkan ketika Nabi aku menikahi anak kecil pun anak kecilnya bahagia. Enggak di ewek kayak di dalam kitab kamu, anak kecil umur 3 tahun dipakai. Masa di agama kamu ada Tuhan membelah keperawanan dari dalam anak usia 12 tahun? Ginca, maaf ya, kalau pedofil kita nggak izinin naik ya, karena kita lebih mau menaikkan orang-orang yang beradab. Kita nggak mau diskusi sama orang-orang yang cacat moralitasnya kayak kamu ya. Aku baru tahu loh si Ginca sekarang jadi pedofil, Pak Dani. Ya, cacat mental dia kali, karena sering. Mungkin dia terguncang ya. Kayaknya dia terguncang dia, Pak Dani. Jadi atau dia udah tahu ya mungkin dia udah tahu di kitabnya nenek moyang Tuhan dia berzina tuh di peringatan nanti rungkat nih, kita rungkatkan dulu ya. Yaudah ya. Teman-teman kita close dulu ya, semoga sehat semua ya. Assalamualaikum ya. Aku turun dulu. Ya, siap. Oke Dani, mohon maaf ya, aku kalau kena peringatan gini biasanya rungkat komalnya harus dirungkatkan semuanya. Oke teman-teman, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, karena kalau saya lanjutkan nanti rungkat komalnya. Makasih ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar bang. Nah itu yang aku tanya dari kemarin sama Bang Goto. Sabar Goto. Ini bukunya Bang itu, Babylon Mystery Religion. Tuh, sudah saya kasih judul bukunya. Babylon Mystery Religion. Setelah itu beli lagi buku karya Albert Pike, Moral and Dogma. Jelas di situ. Jelas. Kalau Babylon Mystery Religion itu karya Rap Odro. Kalau Albert Pike itu judul bukunya Moral and Dogma. Baca situ. Bentar. Ulang bang. Ulang bang. Aku catat bang. Ulang dulu bang. Apa tadi? Oke, catat. Silakan. Yang pertama bukunya berjudul Babylon Mystery Religion. Karya Rap Wodro, Rap ya, RALPH Wodro. Itu yang pertama bukunya. Baca kau itu Kristen. Bisa tapping di bawah nggak? Biar bisa tapping di bawah nggak? Tapping di bawah. Ya, yang kedua catat dulu bang. Yang kedua karya Prof Albert Pike, Moral and Dogma. Itu yang kedua ya. Yang pertama itu Babylon Mystery Religion. Nah itu ada yang tampilkan mungkin. Babylon Mystery Religion karya Rap Wodro, RALPH Wodro. Nah itu mungkin ada yang tampilkan itu. Coba bang, coba cari itu. Ada enggak di itu ada Babylon Mystery Religion. Itu ada ya. Saya ini hanya meriset ulang. Kalian itu bukan hanya ajaran pagan, ajaran setan. Saya punya banyak bukti ribuan, saya punya bukti. Saya bilang apa? Saya punya lebih 3.000 bukti. Saya sholat dulu ya. Lanjut teman-teman. Sholat dulu. Ya. Itu ada tadi yang tampilkan, besarkan itu. Siapa yang tadi yang besar tadi? Siapa itu? Babylon Mystery Religion itu. Bang Gofur. Bahkan di situ pun ada disinggung sedikit 66. You tahu ya, satu paku dalam tradisi Yahudi itu nilainya 6. Yesus sengaja dibentangkan tangannya disalib menyampaikan pesan bahwa itu 666, itu baru satu. Saya punya 100 bukti 666. Tapi saya tidak paparkan di sini, nanti kosong gereja. Satu aja ya. Tradisi Yahudi nilai satu paku adalah 6. Dua tangan Yesus 66, tambah di kakinya 6, berapa? 666, itu baru satu. Disinggung dalam buku karangan Rap Wodro, Babylon Mystery Religion. Kalau kamu tunggu 100 buktinya, semoga saya bisa menuangkan itu dalam buku karangan saya nanti ya. Tunggu aja 4-5 bulan kemudian, semoga bisa terrealisasi. Judul bukunya Dosa Besar Pemuja Bible. Kau tunggu itu, kau baca. Saya ini mantan Kristen, mantan misionaris. Paham kau? Saya masuk Islam karena saya mengkaji 6 tahun.
Paham? Masih tidak paham lagi? Nah, beli kau bukunya itu, sudah saya sebut judulnya, beli. Babylon Mystery Religion karya Frop Rapodro, baca kau tuh. Yang kedua, kau beli buku karya Frop Albert Pike, Moral dan Dogma, biar kau bilang saya hoax. Kan tidak ada pendeta kau mau diskusi dengan saya, yang ada itu yang dimajukan yang jemaat-jemaat goblok nih. Udah ngerti apa-apa. Bang Boto, lanjut dulu sama ini. Pur, lanjut dulu, Pur. Aku lagi di jalan, mau jalan balik, Pur. Tidak ada saya emosi. Saya tidak ada emosi. Laki duhur. Memang penyampaian saya seperti ini. Tidak ada saya emosi. Dakwah saya memang seperti ini. Justru saya sayang kalian karena kalian mengikuti ajaran yang salah. Ajaran Nabi tidak ada seperti itu. Ajaran Nabi itu tauhid, la ilaha illallah. Cuman bertuhan satu, tidak ada 2, 3. Saya katakan, Bible dan budaya Kristen mau dibahas pakai disiplin ilmu apa? Karena apa? Mereka itu besar ditawarkan doktrin dogma, bukan pakai akal sehat. Tidak ada pakai akal sehat. 1 tambah 1 tambah 1 1. Tidak ada. Ada bapak berkembang 9 bulan di rahimnya Maria, terus berojol lewat kemaluan. Pakai otak kau. Kita ini Isa menyuruh kita, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Pakai akal kita disuruh mengasihi Tuhan. Disinilah tergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Kata Isa, bahkan masih tercatat dalam Bible kau pakai dengkul. Makanya di zaman pertengahan masuk zaman Renaissance, banyak sekali ilmuwan yang dibunuh oleh Roma. Kenapa? Karena memprotes dogma dan doktrin dogma yang tidak sesuai dengan akal sehat. Menurut para ilmuwan, menurut orang cerdas di zaman pertengahan masuk Renaissance, itu mereka memprotes Roma karena doktrin dan dogma Roma ditawarkan tidak menggunakan akal sehat, tapi ditawarkan melalui kekerasan. Kerjasama pemerintah dengan Liga Katolik. Sejarahnya seperti itu. Kan banyak yang dibantai. Filmnya itu ya, sebagian kecil pembantaian itu ada tuh, The Name of the Rose, karya Umberto Eco. Nonton, parah kau ini. Banyak sekali orang dibunuh, pembantaian. Makanya saya bilang jangan pernah bicara ajaran kasih depan saya, karena saya ini pelajari sejarah Kristen dari Kisah Rasul 11:26 sampai masuknya ke Indonesia. Puluhan buku sudah saya baca, bahkan terakhir saya baca sebelum saya masuk Islam, saya baca buku karangan Profesor Dr. Wiger, judulnya Principle of Political Geography, yang bercerita tentang God Glory Gospel. Beli kau, jangan kau sini kau merasanya modal kau, beli baru baca. Seseorang itu bisa luas wawasannya kalau dia membaca, bukan pakai modal congor saja. Kalian sini naik, parah kalian ini. Kalian bilang saya hoax ketika saya katakan satu-satunya kitab suci di dunia yang pernah ditulis dengan bantuan Lucifer, setan, hanya Bible. Kau bilang saya hoax, padahal bukunya ada, kisahnya jelas, kodeksnya ada. Sampai detik ini kau bisa saksikan di library Swedia sana. Tentara Swedia merampas dari Ceko pasca perang Katolik dengan Protestan 1648. Belajar ke sejarahnya. Kodeksnya bernama Kodeks Gigas, 1 meter tingginya, 1,5 meter lebarnya, ditulis oleh Herman Inclusus tahun 1217. Nah, kau bilang saya hoax? Tidak ada kitab suci pernah ditulis oleh setan kecuali Bible. Kau bilang saya hoax? Tidak ada. Saya berani openkan gini, saya berani mempertanggungjawabkan semua perkataan saya. Saya ngerti hukum. Hukum itu punya 3 tingkatan: filosofi, asas, norma. Tidak satu pun kata-kata saya menyentuh norma hukum atau larangan-larangan, karena semua yang saya sampaikan berdata, valid datanya. Paham? Saya ngerti hukum. Saya ajar kalian supaya terbuka pikiran kalian, jangan mengikuti sesuatu yang salah. Begitu kawan. Tidak ada saya bicara hoax di sini, semuanya fakta. Tidak ada satu kata saya tidak fakta, semuanya fakta. Jelas judul bukunya. Yang ngarang juga bukan Prof Islam, Prof Kristen kawan. Kau kira nama-nama besar seperti Prof Jekin, John Allegro, Barbara Tering, Maggie Whithouse, Mark Alan Powell, Bert D. Ehrman, kau pikir itu Islam Kristen semua? Terus kali kau baca buku karya Bert D. Ehrman itu mau skuting Yesus tuh.
Semua itu fakta. Mau lawan kau, profesor kau. Bahkan terakhir yang saya bahas itu buku karangan Michael Hort, The Great Man in the World, Prophet Muhammad, Good Man is number one. The 100 ranking of the most influential people in history. 100 manusia paling berpengaruh, paling cerdas dalam sejarah. Siapa nomor 1? Rasulullah. Nomor 2 Isaac Newton. Nomor 3 Isa, Tuhan kau tuh. Nomor 4 San Siddhartha Buddha Gautama. Paulus yang kalian puja-puja urutan keberapa? Kenapa Rasulullah dikatakan dikatakan manusia paling berpengaruh dalam sejarah? Tentu Michael Hort yang seorang ahli NASA, seorang ahli luar angkasa, tidak sembarang bro menulis ini. Ada bukti-bukti empirisnya. Contoh kecil, Rasulullah membawa Islam sejazirah Arab. Islam itu contohnya, sukses ajarannya, sukses ajaran Rasulullah di Jazirah Arab. Tapi coba kau lihat Kristen lahir di Turki, didirikan Paulus dan Barnabas dan teman yang lain. Turki mayoritas Islam, tidak sukses Kristen di sana. Kau mengaku Yesus orang Yahudi, Yesus lahir di negeri Yudea, lahir di Bethlehem, di sana mayoritas Islam, Kristen sedikit sekali, malah tidak sampai 2%. Makanya Isa menurut Michael Hort, ahli luar angkasa, ditempatkan di nomor 3. Malah di bawah Isaac Newton. Rasulullah nabi orang Islam dianggap nabi tercerdas, paling berpengaruh dalam sejarah. Kenapa? Ajarannya sukses sejazirah Arab. Israel itu berapa orang aja jumlahnya itu. Belajar kau. Berapa jumlah Bani Israel di abad ke-1? Berapa jumlah orang Yerusalem? Rasulullah di abad ke-7 jutaan sejazirah Arab, tanah Arab, Mesir, Irak, Iran, Arab Saudi, itu banyak kali tanah Arab sukses. Lah parah kalian. Justru kalian berkembang di daerah-daerah yang awalnya ajaran pagan. Roma Barat, Eropa, Belgia, Inggris. Belajar kok sejarahnya. Yunani. Memang karena ajaran pagan. Bible sudah dijadikan fasilitas dari sisi epistemik. Bible sudah dijadikan fasilitas masuknya ajaran pagan ke budaya Kristen. Itu poin epistemiknya. Tahu epistemik? Tahu? Nggak tahu lagi. Epistemik itu sumber, rumusan dari satu narasi. Sumber dan rumusan dari narasi Bible kau itu ajaran pagan, itu sumbernya. Saya punya bukan lagi 10-20 ratusan bukti. Saya suruh beli kau tuh Babylon Mystery Legend. Saya suruh beli kau bukunya. Saya suruh beli bukunya kau Albert Pike, Moral and Dogma. Nggak sembarang ilmuwan nulis buku. Nggak sembarang bro. Ada bukti-bukti faktanya. Kalau mereka ngarang sembarang, ditangkap mereka. Kau pikir Maggie Whitehouse itu menulis Jesus got married, the merit of Jesus menikah? Tidak ada buktinya. Ada dari fragmen Jesus said to them, my wife. Kau pikir itu orang-orang hebat semua itu? Parah kalian nih. Berani memang saya keras karena saya punya bukti. Nggak kayak kalian. Kau pikir saya ngomong sembarang? Tidak. Parah kalian nih. Ya, lanjut yang lain. Ya, asbun pula kau. Kau jangankan buku karangan profesor kau. Bible kau aja kau malas baca. Nah, coba kau naik sini. Kita buktikan kau ke open camp berapa ayat Bible kau hafal. Saya lebih 300 ayat Bible saya hafal. Nah, naik open camp sini. Berapa kau hafal ayat Bible? Kalau memang mau bantah silakan bantah dengan keilmuan gitu, jangan bantah dengan narasi kosong ya Bang Geto ya. Silakan bantah dengan keilmuan kalian. Naik. Kita itu belajar, apalagi Bang Geto sudah paham betul tentang sejarah. Kita semua belajar di sini teman-teman. Yang kita narasikan itu semua bisa kita pertanggungjawabkan apapun itu ya. Apa yang keluar dari perkataan kita itu ada dasarnya. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Kalau nanti ada sebuah pembuktian pun kita bisa membuktikan karena kita hanya membaca atau mengutip.
Itu yang penting. Berbeda dengan kalian. Kalian itu selalu menarasikan sesuatu yang tidak pernah tertulis. Orang Yesus tidak ada di dalam Bible, mengaku Tuhan aja kalian anggap Tuhan kok, apalagi hal-hal lain yang poin-poinnya itu tidak terlalu fundamental. Poin yang sangat fundamental terhadap kekristenan sendiri aja kalian tidak mampu untuk menunjukkan mana dalilnya, karena memang tidak ada. Bukannya tidak mampu, kalau memang ada harusnya kalian mampu, tapi karena memang tidak ada dalilnya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya akhirnya omong kosong. Ketika nanti kita berbicara tentang sejarah dan lain-lain, pasti kalian mentok, karena kalian hanya diberikan doktrin dan dogma yang tidak sesuai dengan fakta realita, atau yang tidak sesuai dengan teks yang tertulis di dalam Bible sendiri. Ya, itulah namanya doktrin dan dogma ya Bang Gota ya. Ya, saya bilang begini, Bible itu kita mau kaji dari disiplin ilmu apa? Baru buka hoax, tutup hoax. Apa kita mau kaji pakai apa Bible? Bible kita hanya bisa kaji pakai doktrin dan dogma, warisan Bapak Gereja. Kalau kita pakai disiplin ilmu, dah ada, hancur semua. Nggak bisa Bang. Hancur. Kita mau pakai disiplin ilmu apa? Kaji ini. Makanya ilmuwan Bang, dia katakan apa ilmuannya, Dr. Davis, Dr. Charles ini the New Testament semua nih. Dia bilang kita nggak bisa jadi rujukan sejarah Bible karena penulisan Bible banyak yang tidak sesuai dengan sejarah Yahudi, dengan budaya dan tradisi Yahudi. Makanya sampai sekarang ya salah satu media besar Hebrew the Times News ya magazine menulis itu, stop stealing our culture, stop stealing our scripture. Berhenti kalian mencuri budaya kami, berhenti mencuri kalian mencuri kitab kami. Itu kata Rabi Yahudi kepada Kristen. Sampai detik ini Israel Times News the magazine ya. Tuh salah satu media terbesar dari Israel tuh. Saya ngomong tidak ada, semua ada bukti datanya Bang. Tidak sembarang saya bicara. Salah satunya ini ya Bang Goto, salah satunya tradisi atau konsep Mesias ya. Konsep Mesias itu kan milik Yudaism, ya kan? Yudaism itu mengatakan bahwa konsepnya Mesias itu adalah raja dari keturunan Daud. Nah di situ juga jelas dikatakan bahwa raja itu adalah Daud. Itu konsep dari Yudaism. Ya, sedangkan kalian menggunakan konsep itu, namun namun berbeda pemahaman. Kalian seenak hati menggunakan pemahaman kalian sendiri untuk Mesias gitu. Jadi begini Bang, Kristus yang sama dengan Mesias itu ya artinya orang yang diurapi atau yang diurapi ya. Dalam tradisi Yahudi yang diurapi cuma 3, nabi, imam, raja. Tidak ada Tuhan diurapi, kalian dibodohi lagi. Selesai. Kenapa? Makanya Biblika Center katakan ada 6.577 kesalahan Bible yang tidak kanonik. Betul itu, tidak salah. Bahkan bukan 6.000, 20.000 lebih. Saya sudah sampaikan tempo hari judul bukunya ya. Ya, bukan 6.000, 20.000 lebih. Jadi kenapa kalian? Karena kalian mengikuti terjemahan yang salah. Dalam Bible lain, terbitan lain, semua kata Tuhan menjadi Tuhan. Dirubah semua. Sekarang pertanyaan, menurut kaidah bahasa Yunani asli kalian, apakah Kurios dengan Theos sama? Tidak sama. Kurios Tuhan. Theos itu Tuhan, God, Dewa. Tidak sama kaidahnya. Kalian paksa Kurios menjadi Theos. Itu baru sebagian kecil. Makanya Prof. Alan Paul itu dalam bukunya ya The Composite of Luke Gospel ya, dia katakan bahwa penulis kitab Bible itu dipastikan ya fiktif, tidak diketahui. Bahkan salah satu situs Katolik ya, itu Catholic Identity menulis bahwa Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak diketahui penulisnya. Itu berdasarkan buku karangan Mark Alan Paul tadi. Itu yang kalian tidak pernah baca masalahnya. Karena kenapa ya? Michael Hort tadi saya katakan menulis buku 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah, tidak sembarang. Kenapa dia tidak masukkan Paulus di situ? Dari 100 manusia paling berpengaruh. Coba. Karena memang tidak ada literasi yang menjelaskan tentang kehidupan Paulus. Kalaupun ada, mungkin itu akan sangat menenggelamkan namanya ya, Bang Gota ya. Kalaupun ada ya. Oke. Saya akan narasi lagi sedikit ya. Kalian yang merasa akademisi naik ya.
Oke, saya akan mulai dengan narasi tadi. Saya katakan buku dari Maggie Whitehouse ya. Judulnya The Merit of Jesus. Dalam tradisi Yahudi, karena saya ini pemerhati tradisi Yahudi ya, saya tahu tradisi Yahudi A sampai Z ya. Dalam tradisi Yahudi, seseorang rabi disebut rabi dan harus didengar teladannya. Supaya bisa didengar teladannya, dia itu harus menyelesaikan pendidikan, terutama pendidikan Taurat ya. Dan seseorang yang menyelesaikan pendidikan Taurat, dia mesti mengikuti 613 mispot. Salah satu perintah 613 mispot itu ya 248 perintah untuk dilakukan, 365 perintah untuk dilarangan tidak dilakukan. Itu ada perintah sesuai dengan Kejadian 1:28. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Jadi kalau Anda mau beranak cucu, mesti Anda menikah dulu. Dan menurut tradisi Yahudi ya, tidak boleh seorang disebut rabi kalau tidak menikah. Tidak bisa didengarkan suaranya teladannya kalau dia tidak menikah. Makanya Maggie Whitehouse berdasarkan fragmen Jesus said to them my wife, dia mengarang buku The Merit of Jesus. Prof. Maggie Whitehouse atau Jesus Got Married. Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Ini sejalan dengan beberapa buku karangan ilmuwan. Salah satunya buku karangan Profesor Dr. ya Elizabeth Clara Prophet. Judulnya itu The Lost Years of Jesus, Documentary Evidence of Jesus. Itu buku karya Elizabeth Clara Prophet. Saduran dari karya Nicholas Notovic ya. Jelas sekali ya, Unknown Life of Jesus. Ini searah semua ini, tidak bisa bertentangan. Karena ini fakta-fakta yang terjadi dalam Bible kau. Yesus tidak menikah. Siapa yang bikin ini? Bible kau kodeks tertuanya itu abad keempat. Tidak ada dari abad ke-1, abad keempat. Kodeks tertua Bible kau tuh. Kodeks Vatikanus Sinaiticus tuh dari abad keempat ya. Jadi Anda mengikuti Bible, kitab suci karangan Roma. Gospel itu bukan Injil. Gospel itu Injil karangan Matius tuh. Jadi Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Bible itu the group of notes, kumpulan catatan-catatan about Evangelion. Bukan Injil. Itu Bible. Saya ulang, Bible itu the group of notes about Evangelion. Kumpulan catatan-catatan tentang Injil. Makanya disebut gospel. Gospel itu artinya bukan Injil saja, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Firman Tuhan kayak itu. Makanya Robert Weffeng dengan Hughes Confile Prize Nobel ya 1959 katakan bahwa hanya tersisa 18% sabda Isa di dalam Bible karangan Roma. Bukan saya yang bilang, profesor kalian. Profesor The New Testament yang bilang, bukan saya. Masih tidak paham-paham. Nah, kalau kalian merasa akademisi, naik sini. Susah bang cari oten yang bisa diskusi akademisi itu susah. Nggak ada mungkin ya. Nah, saya ngomong tidak ada hoax. Kalian bilang saya modal congor, tidak ada. Itu jelas buku-bukunya tadi saya ucapkan tadi itu. Data-data dalam Bible kau. Nah, sembarang untuk profesor ngarang buku. Ada bukti-buktinya secara empiris, bukti arkeolognya, bukti fragmen. Nah, sembarang mereka nulis buku. Kalian itu buku, katakan buku-buku penyesat. Kau yang sesat. Mereka yang benar karena mereka menulis sesuai fakta sejarah, sesuai yang terjadi di zamannya. Lah Bible kau nulis, coba kau buka Matius 27, 51, 52, 53. Di mana itu pernah terjadi dalam sejarah Yahudi? Makanya kalau pendeta kau hot berdepan Yahudi diludain. Karena narasi Bible kau itu hoax. Tahu arti hoax? Dari kata hokus, mengelabui. Itu bukan menurut saya, menurut Rabi Yahudi. Nah, parah kalian nih. Goyangnya memang oten kerjanya itu, goyang-goyang jingkra-jingkra, siapa yang ngajarin dalam gereja? Kalau kitab dicipla Usman bikin Al-Quran, di mana kau? Yang ada kau, yang ada tahan dulu bang, yang ada kau curi kitab Yahudi untuk bikin Bible. Itu yang ada, jelas sejarahnya. Parah kau ini. Membantah lagi. Aja mereka itu, aspun.
Mana ada Usman cuplik Bible untuk bikin Al-Quran, nenek kau kiper. Nah ini saya ajar kau secara akademik ya. Ketika, dengar kau baik-baik ini, kalau ada mahasiswa di bawah, dengar baik-baik. Ketika satu buku, apalagi kitab suci dikatakan mencuplik atau meniru buku lain, itu ada 5 kriterianya, ada 5 pertanyaannya. Dengar kau baik-baik nih, ya, terutama yang mahasiswa di bawah ini. Ya, ada 5 kriteria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Apa itu? 1. What? 2. Who? 3. Why? 4. When? 5. Where? Yang sering dipakai wartawan tuh, kalau nyelidiki kasus tuh, bahkan polisi juga sering pakai ya. Jadi ketika salah satu buku dinyatakan mencuplik buku lain, ini ada 5 pertanyaan harus dijawab. Yang pertama, what? Apa itu what? Apa yang dicuplik? Apa itu who? Siapa yang mencuplik? Apa itu why? Kenapa dicuplik? Yang keempat, apa itu when? Kapan dicuplik? Yang kelima, di mana dicuplik? Al-Quran satu pun tidak ada yang menjawab ini. Jadi bisa dipastikan Al-Quran tidak mencuplik Bible. Yang ada, Bible mencuplik kitab Yahudi. Penyalin Bible mencuplik kitab Yahudi untuk membuat Bible. Itu yang ada, jelas sejarahnya. Paham? Lengkap, saya sudah kasih pernah ini, bahkan 5 SKS ini sama kalian tuh. Apa yang dicuplik? Tanak Yahudi. 1. Siapa yang mencuplik? Eusebius. Tuh. Kenapa dicuplik? Tahu kenapa dicuplik? Kalian tahu untuk membentuk dewa baru, sekte baru, jelas sejarahnya. Kapan dicuplik? Nih, kapan dicuplik nih? Tahun 326 pasca Konsili Nikea. Tuh, di mana dicuplik? Vatikan Roma. Jelas terjawab sejarahnya. Dengan demikian Bible kaum mencuplik, mencuri kitab Yahudi. Makanya saya katakan tadi, sampai detik ini Yahudi masih teriak di Israel Times News, The Magazine. Dia teriak, stop stealing all culture, stop stealing all scripture. Dia katakan lagi Kristen brengsek tuh, bayangkan tuh. Tahu artinya? Berhenti kalian mencuri budaya kami, berhenti kalian mencuri kitab kami. Itu kata orang Yahudi. Tidak ada Islam, tidak ada hubungannya Al-Quran. Parah kalian ini. Ya, silakan lanjut yang lain. Silakan. Mereka ini tertutup soal sejarah kalau ini Bang Boto. Karena sudah terbiasa manja gitu. Dicekokin aja, disuapin. Jadi di saat kita membuka suatu sejarah itu, bagi mereka itu wah ini bohong, karena sudah terlalu dalam, terlalu deep tentang yang namanya dogma dan doktrin. Contoh, ada suatu literasi yang menyebutkan bahwa ditulis dengan judul Alexamenos Graphito. Di situ ditulis tentang yang namanya sesosok orang yang disalibkan berkepala keledai. Grafiti ini ditemukan di tembok reruntuhan kerajaan Romawi. Itu tahunnya aku lupa aku ini juga. Tapi grafiti ini ternyata tidak dibuat secara los aja, enggak, tapi ada dasarnya itu adalah 1 Korintus 1:23. Apa itu dasarnya? Itu tadi dalam 1 Korintus 1:23 dituliskan kabar dan siarkannya tentang penyaliban untuk bangsa Yahudi itu suatu batu sandungan, di luar bangsa Yahudi itu suatu kebodohan. Pertanyaannya, Oten Indonesia ini Yahudi bukan? Jelas bukan. Jadi kalau sudah disebutkan di situ, tertera dengan yang tertulis dalam Alexamenos Graphito itu, ya kalian suatu kebodohan. Itu bisa dicari itu, Alexamenos Graphito, cari aja itu di Google, nanti ketemu itu. Dari mulai Wikipedia-nya, kalau untuk websitenya bisa dibuka di uchicago.edu.
uchicago.edu, Alexamenos Graffito. Itu cari aja, baca aja. Siapa yang menyebutkan itu dan siapa yang mengapprove atau mengkonfirmasi hal itu bahwa itu benar, yaitu Tertullianus. Tertullianus berbicara di dalam website itu dituliskan bahwa benar bahwa Tuhan kita berkepala keledai. Siapa Tertullian? Tertullian itu adalah pencetus Trinitas pertama kali. Benar nggak Bang Goto? Iya, betul, betul. Nah, jadi kawan-kawan Kristen jangan pernah ngaku, jangan ke Yahudi-Yahudian ya, karena sudah ada nubuatannya di Wahyu 3 ayat 9. Jangan Bang, kasihan kalian, kasihan. Betul nubuatan itu kalau betul gimana? Itu jangan sembarang-sembarang ngaku-ngaku orang Yahudi kalau bukan orang Yahudi. Jangan sembarang-sembarang ngaku kalau ajaran Anda kalau bukan dari Yahudi, jangan ngaku-ngaku Bang. Karena sudah ada nubuatannya. Saya ini pelajaran nubuatan-nubuatan, jadi jangan sembarang ngaku-ngaku. Betul nubuatan itu bagaimana? Kalau salah nggak masalah, kalau betul bagaimana? Itu yang masalah itu. Ya silakan. Selamat siang. Oke, halo Bang Kristus. Oh ya. Ya, halo. Selamat siang, selamat. Oke, siang. Ya, ya. Oke, Bang Dawain. Bang Dawain. Halo Bang Dawain. Halo. Aduh. Sorry. Oke, silakan Bang Kristus. Iya, saya mau tanya tentang tadi apa ya? Tadi Bang Goto bilang tentang apa Yahudi sama apa Kristen ya? Kristen itu berasal dari Yahudi, memang betul? Nggak salah. Kristen berasal dari Yahudi? Iya betul, sumber Kristen itu kan lahir karena ada Yahudi. Mana data kau Kristen lahir? Mana datanya? Oke, Yesus itu orang mana? Oke, pokoknya gini aja Bang. Kapan Yesus ngajarin Kristen? Jawab dulu orang Yesus itu orang mana? Iya, betul itu orang Yahudi. Tapi kapan Yesus ngajarin Kristen? Pengikut-pengikut harus bagian dari Yahudi. Memang sudah betul. Kalau Islam gimana? Gini Bang, Bang Kristus. Sebentar. Satu-satu. Kalau Islam mana? Sabar. Ya memang sabar. Kita sabar kok. Di dalam Alkitab Sabda itu sudah ditulis sedikit sejarah tentang yang namanya Kristen. Abang bisa cari Antioquia Alkitab Sabda di Google, baca sendiri di situ. Kristen disebutkan pertama kali dari jemaat-jemaat yang terdiri dari orang kafir di Antioquia. Di sana pertama kali disebutnya Kristen. Berarti sesat. Kristen itu berasal dari mana? Oke, Bandran. Sekarang saya tanya kamu, namanya Kristen itu diambil dari mana itu? Pertama kali sudah disebutkan. Saya jelaskan saja Bang. Saya jelaskan saya. Naikkan Bang Kristen, saya jelaskan saja. Jadi Anda ini saya lihat mau menyamakan Yahudi dengan Kristen, padahal Yahudi menolak keras Kristen karena Anda tidak tahu sejarahnya. Tahan. Saya kalau perlu saya kasih kau 1 SKS, kau diam saja situ ya. Ya, jadi Kristen itu tidak lahir di Yahudi, ya. Kristen lahir di Antioquia. Kau ketawa lagi, saya pakai data, kau pakai comot. Silakan. Makanya mute kau. Kristen. Jangan kejang-kejang Bang. Parah kau ini. Kau yang kejang-kejang, data narasi kau kejang-kejang. Kristen itu tidak lahir di Yahudi, ya. Tapi Kristen lahir di Turki, Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Jadi, budaya Yahudi tidak pernah mengenal Kristen. Kristen awalnya didirikan oleh Paulus, Barnabas dan kawan-kawannya di Antioquia. Antioquia itu secara teritorial masuk dalam wilayah Turki. Ya, sampai detik ini pun masuk wilayah Turki. Jadi tidak pernah berdiri di Israel, tidak pernah berdiri di Yerusalem, tapi dia berdiri di Turki. Ya. Dengar kau baik-baik ini ya. Pasca kenaikan Yesus, ya, itu ada beberapa aliran yang kita sebut dengan adopsianisme dan patripasianisme. Adopsianisme itu dinyatakan bahwa orang-orang Yahudi, tunggu kau, saya
Aduh, atau kalau gitu kau yang bicara dulu, sebentar saya. Selesaikan dulu undang-undang baru saya. Saya kasih kalau Gini, perlu kau kita sampai saling 5 bertanya SKS kalau mau. Oke, kita silakan. saling bertanya itu bagus, Bang. Kita saling bertanya itu Kau bagus. bicara, kau aja dulu. Kau kasih saya bukti data di mana Kristen lahir di Yahudi. Kasih saya bukti data. Makanya makanya tadi kan saya sudah bilang, Yesus itu orang mana? Dasarnya itu dari Bukan masalahnya seorang mana, kapan Memang Yesus didirikan Kristen? Penginjilan itu di Turki, Antioquia sana. Tetapi secara sumber Kristen itu dari mana? Diambil Mana sumber Kristen? Nah, ini makanya kalau saya bicara kau dengar, saya Kristen bicara. itu Oke, aku tanya Bang Goto. Oke, Kristen itu diambil nama sumbernya diambil dari mana? Sudah, makanya kau diam situ. Saya kasih kau perlu sampai 5 SKS. Yang penting kau mau dengar. Kalau saya bicara kau nggak tahu apa-apa, kau potong. Bentar, Bang Goto. Saya ini gratis Izin aku dapat potong keluhan. Bentar, Bang Goto. Izin aku potong bentar ya. Islam kan? Gini. Ini aku bacain tadi yang aku sebutkan. Biar aku dibilang tidak asumsi ya. Ini suatu data yang lu bisa buka sendiri, Bre. Ya. Oke, nanti saya bisa buka data juga ya. Buka data tentang Islam juga bisa ya. Ya, silakan. Nggak masalah. Oke. Kalau kerjaan aku pun aku nggak mau Hadis, buka Quran juga ya. Bisa nggak? Terserah. Ya, diam aja dulu, terserah. Oke, bagus. Ini aku bacakan ya. Alkitab Sabda Antioquia. Ini baca baik-baik. Yang paling bersejarah di zaman Rasuli, sidang jemaat pertama yang terdiri dari orang-orang kafir terbentuk di sana. Datanya ada di Kisah Para Rasul 11, 10 sampai 26. Di sanalah mereka disebut untuk pertama kalinya orang-orang apa? Orang-orang apa, Bang? Enggak udah dijelasin tadi. Kan Kristen. Lanjutkan aja, Bang. Ya, ini satu lagi. Lanjutkan aja. Oke, lanjutkan. Kita ke bawah di Antioquia Browning. Di sini dituliskan apa? Matius memuat cerita tentang astrolog penyembah berhala yang mengunjungi bayi Yesus. Datanya di Matius nomor 2. Pada bagian akhir, Matius 28:19 memuat berita tentang kebangkitan Kristus yang memberi otoritas untuk misi universal. Kalau abang tadi berbicara dari mana asalnya, abang bilang, oh Kristus orang apa? Orang Yahudi. Tapi tidak ada satu data pun yang menyebutkan bahwa dia membawa Kristen. Data yang tertulis di Alkitab abang sendiri, Kristen itu disebutkan pertama kali di Antioquia. Itu di zaman 300-an. Dan terdiri dari orang-orang kafir. Sampai sini paham? Dan Bang Goto sudah jelaskan juga tadi. Ini aku hanya memperkuat. Kalau tidak percaya silakan buka sendiri Alkitab Sabda Antioquia. Berarti kitab suci orang sebentar. Berarti saya tanggapi sebentar. Berarti kitab suci orang Kristen itu benar ya? Kan diambil data-data semua itu. Ya, dari mana ambil orang kitab suci Kristen benar? Oke. Kalau begitu gini Bang Goto. Kalau kitab misalnya katanya Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Pakai jawab ke orang nih. pakai Al-Quran dong. Sebentar, saya jawab gampang itu. Oke, sekarang ini. Gampang. Saya tanya kamu. Apakah belum selesai satu sesi kau pindah lagi lompat ke sesi lain, kau bisa diskusi ndak? Masalah Kristen aja belum selesai ini. Kamu lompat lagi. Jangan kejang-kejang, Bang. Nanti kita bisa kejang-kejang, bukan saya. Dari saya kejang-kejang. Dari tadi kau nggak jawab pertanyaan, kau lompat sana, lompat sini. Belum selesai satu sesi kau ngerti kalau mau menjawab itu pakai Al-Quran, jawab ke orang Kristen. Ya sebentar. Jangan pakai Alkitab. Orang Kristen katanya sudah tidak sempurna. Kok masa pakai Alkitab kok? Ini yang dibahas tadi masalah sejarah. Di saat membahas masalah sejarah, lu larinya ke iman. Gimana sih lu? Saya ini bahas sejarah. Tidak ada ke iman saya, sejarah. Supaya kau ngerti. Dengar kau baik. Mute dulu deh nih, saya jelaskan dulu. Tadi saya belum selesai. Dia mute aja dulu. Kalau saya tadi belum selesai, dia bicara terus. Potong-potong.
Mute saja dia ini host. Karena kita edukasi buat 200 yang nonton di bawah ini, bukan hanya sama dia. Oke, Oten salah sembah. Kita bahas mute saja. Iya, mute saja kau. Kau tadi kagres, kau sudah kasih. Nanti sabar. Biar Bang Goto jelasin dulu sampai tuntas. Nanti tema ini lu bahas sama gua berdua. Santai. Lanjut Bang Goto. Ya, Kristen tidak pernah lahir di Yahudi ya. Kristen lahir di Antioquia, Turki ya. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Sementara Yesus pun tidak pernah lahir di Israel. Sekali lagi saya ulang. Yesus tidak pernah lahir di Israel. Yesus lahir di Yerusalem, tanah Yudea. Kotanya bernama kota Bethlehem. Sampai detik ini Bethlehem Yudea masih wilayah Palestina. Paham kau? Kau nih kalau udah tahu apa nggak usah kau diam dulu di situ. Jangan kau curi-curi budaya Yahudi. Tidak ada hubungannya Yahudi dan Kristen. Sudah. Mute dulu. Saya belum selesai. Jadi Yesus dan murid-muridnya itu tidak pernah ngajarin Kristen. Kristen pun sebagai penyebutan itu awalnya di Antioquia. Jadi dulu ada dua aliran yang bernama ini orang ini. Dua aliran, ada yang namanya adopsionism, ada yang namanya patripasianism. Makanya, bagaimana caranya sama bicara ini? Sudahlah, kau aja bicara sama Bang Rakayo aja udah. Parah nih orang nih. Gini Ban. Oke, gini Ban. Saya belum selesai kau bantah. Masih untung saya mau kasih kau pelajaran, tidak pakai bayar perpuluhan. Saya kasih kau sini kuliah gratis, tidak pakai perpuluhan. Bre, Bang Goto ini ngasih data itu daging semua, Bre. Dengerin, Bre. Kalau kita ini kalau di dunia yang namanya belajar, ya, ini bayar, ini gratis loh. Dengerin aja dulu. Saya kasih kau gratis kok. Dungu sekali kau pakai lah kau otak. Salah satu ciri orang bodoh itu ketika kita ada yang orang ngomong dia bantah, dia potong. Selesai. Saya kasih kau kuliah gratis ini loh. Untung kalau kau diajar sama pendeta kau. Sudah. Tadi tanya Kristen dari mana, dijawab malah lari-lari. Ini barusan dijawab. Yang kamu tanyakan itu Kristen dari mana, itu kamu tanyakan tadi. Dijawab kok malah lompat-lompat tuh, minta menjelaskan Kristen dari Al-Quran, kan kucluk nih. Nah, ada Kristen dalam Al-Quran. Kucluk. Jangan sampai bodoh, ada Kristen dalam Al-Quran. Parah kau itu. Jadi ya, sudah. Ada dua. Bicara lagi. Kau bicara lagi. Atau sekali kau yang bicara, saya mute aja. Parah nih orang ini. Jadi, coba gini Bang Goto, kita mute aja semua, biarin dia berbicara dulu. Coba apa yang lu mau sampaikan? Data bagaimana untuk memewaraskan orang Islam sekarang tolong ya, saya buka cam. Tolong jawab ke saya ya. Mesti loncat sini, loncat sana, belum selesai. Satu loncat lagi satu. Apa? Karena dia udah mentok Bang Goto. Di saat yang dia tanya udah kita bantah dengan data yang valid nggak bisa di ini, makanya dia lompat. Lakuan domba emang kayak gitu. Terbesarkan saya tentang ini. Ini kitabmu nggak? Berarti udah nyerah, Kristus udah nyerah tadi. Udah terjawab ya, Kristen dari Yahudi belum. Terus tanggapi dulu dong. Buka data. Kalau belum kenapa lu tuh? Kalau belum lagi pertanyaannya. Aduh. Sama saja kalau saya buka data. Kamu sepakat. Baca dulu nih, Iya, kamu kan tadi awal naik bertanya, Kristen itu dari Yahudi katamu. Menurut kami, menurut Bang Goto sudah dijelaskan oleh Bang Goto, menurut Bang Goto Kristen itu bukan dari Yahudi, dari Antioquia. Nah, sekarang Anda itu adalah pemberitaan. Makanya kamu sepakat enggak? Ini kamu baca dulu nih. Ini sepakat enggak? Gimana? Kamu mau menanggapi yang Kristen tadi atau enggak? Ini kamu baca dulu nih. Ini apa ini? Ini suratmu. Kamu mau menanggapi atau enggak? Udah panik katanya dia. Mau menanggapi. Dia udah panik udah. Udah panik dia. Bukan panik. Memang itu kalau lu kagak panik, pertanyaan lu di awal udah setuju nggak dengan penjelasan aku dan Bang Goto tadi? Itu dulu. Itu kan penginjilan tersebar di sana, makanya dinamakan Kristen. Itu artinya penginjilan itu tertulis penginjilan di situ di mana? Sekarang saya mau tanya, kita kan saling bertanya, berbagi.
Kalau kamu mau Bertanya bertanya, berbagi kamu apaan? udah Nanti dulu, mengiyakan. kelarkan dulu yang lu bawa di awal. Berarti udah iya tadi. Saya mau tanya nih Pak. Iya mau Ini- tanya, ini tapi siapa kamu udah bukan? mengiyakan tadi. Jawaban Bang Goto dan Bang Rangkayu udah Ini mengiyakan. hadis Sunan An-Nasai 3991 ini hadismu bukan? Apa kau bawa itu? Jauh loncatnya ke hadis. Parah nih orang. Ini saya hanya tanya saja, kita kan saling bertanya. Belum selesai Iya. Bapak. Tadi belum selesai. Yang tadi belum selesai. Percuma kan Anda nampilkan data nggak dibesarin. Nggak ada gunanya. Selesaikan dulu satu-satu. Karena Pak, karena apa panik? Kau nggak bisa jawab, kau lompat lagi ke tempat lain. Nggak ada kami yang panik. Yang panik dari tadi itu elu, ngomong aja udah terbata-bata. Di Sunan Di dalam Asai, psikologi Sunan manusia, Asai di saat ini manusia itu nomor panik, dia akan 3991. berbicara dalam bahasa yang terbata-bata. Itu orang panik. Agama Nabi yang paling mulia itu adalah Muhammad, betul nggak? Ah, Betul, kau itu. betul nggak? Kita Nabi yang belum paling selesai mulia. satu-satu lagi. Tetapi Hadis Rasulullah. sabdanya Kau berkata, itu. Turunin aja nih Os. Ini Siapa orang yang diskusi apa ini? Ada, Diskusi kita turunkan. sabda-sabda. supaya menganti agamanya. Pergi kau ke sana, ke neraka. Parah Anda ini. Anda bawa narasi. Itu saya katakan Kristen itu hilang semua akal sehatnya. Dia bawa narasi. Dia tidak tahu narasi apa yang dia bawa. Sudah itu loncat jauh sekali sampai ke hadis Rasulullah. Apa hubungannya? Sebentar itu selesaikan dulu. Kau iakan dulu tadi penjelasan kami, baru kita pindah. Kau belum selesai satu. Iya. Bang Goto, halo Bang Goto, saya mau bantah narasi kamu. Silakan. Silakan kau Hendra Lim. Tadi saya mendengar kamu bantah bahwa Tuhan saya lahir di Israel. Kamu baca tuh kisah para rasul. Di mana Tuhan kau lahir di Israel? Otak kau dasar kau. Saya tanya, tunggu dulu. Kamu bilang kamu masih kuliah, kamu Bethlehem masuk Israel bukan? Atau kamu jadi penyesat? Bethlehem masuk Yerusalem atau masuk Israel? Bethlehem tempat lahirnya Yesus tuh. Masuk Israel, masuk Yerusalem. Di mana lahir Yesus? Bethlehem itu Yerusalem atau Israel? Paham ini orang? Simpel loh. Di mana ya dapat data? Bethlehem sampai hari ini Yerusalem Palestina, tidak pernah masuk Israel kecuali dulu di zaman Raja Daud direbut dari suku Yebus. Lo kau bicara sejarah depan saya, nggak ada, kau bukan kelasku. Kalau saya aku panggil ke sini. Mana ada? Yesus lahir di Yerusalem, negeri Yudea, tanah Bethlehem, kota Bethlehem. Betul itu. Tidak ada Bethlehem Israel. Malah ini Bang Goto, aku bisa buktikan Yesus itu lahir di Padang. Belum ke kota Kudus. Ini orang naiklah lebih-lebih dari ilmunya. Sejak kapan Yesus lahir di Israel? Yesus lahir di negeri Yudea, Yerusalem. Parah kau nih. Jangankan elu Bang Hendra Lim ya, pendeta lu aja pernah itu kaget lihat Yesus lahir di Padang. ini ngaku pendeta tempo hari, dapat dengan saya janji jam 11 malam, saya tunggu-tunggu dia tidak muncul-muncul. Oh iya kan? Begitu. Iya, ini ngaku pendeta. Katanya si pendeta mau bandingkan ayat Al-Quran ayat Bible, tunggu-tunggu tak muncul. Kau penyesat, kau setan kau. Kalau memang ada punya ilmu, ditanggapi, Ya kan? Itu kan. Kalau udah kejepit, udah kalimat-kalimat yang nggak pantas dikeluarkan. Kalau memang mau membantah, silahkan bantah dengan keilmuan. Jangan, udah mentok, kau penyesat. Iya, jangan gitu. Di mana saya penyesat? Bethlehem itu Yerusalem. Tidak pernah Bethlehem terdaftar sebagai wilayah Israel kecuali di zaman dan Raja Daud direbut dari suku Yebus. Di abad ke-1 Bethlehem masuk wilayah Yerusalem. Sakit kepala aku ini dari ilmu ngaku pendeta pula. Parah nih orang nih. Berakhir sudah diskusi dan debat
para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.